Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada manusia, khususnya tentang persilangan monohibrid. Sebelum kita belajar tentang persilangan monohibrid, kita belajar dulu tentang materi genetik atau suatu zat yang digunakan untuk mewariskan sifat dari induk ke anaknya. Manusia memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Nah, ini yang panjang ini adalah gambarnya DNA. Nah, DNA ini terdiri dari kumpulan gen-gen. Jadi satu gen ini yang mengatur satu sifat dari makhluk hidup. Contohnya mengatur warna kulit, mengatur warna rambut. Ini namanya satu gen. Di dalam gen ini ada basa-basa nitrogen atau kumpulan kode-kode yang nantinya akan mengatur produksi protein yang menentukan sifat dari suatu makhluk hidup. Kumpulan gen yang panjang ini namanya DNA atau deoksiribonukleat asid. Kumpulan DNA dia akan membentuk kromosom. Nah, kromosomnya manusia ingat ada 46. Kromosom letaknya di dalam inti sel. Ini satu sel letaknya di dalam inti sel atau nukleus. Nah, DNA ini nanti yang nantinya akan mencetak suatu RNA berdasarkan kode-kodenya ini. Nah, RNA ini nanti yang akan diterjemahkan oleh ribosom untuk membentuk protein-protein tertentu yang akan menentukan sifat dari suatu makhluk hidup. Kayak gitu. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Kromosom pertama sampai ke 22 disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Sementara kromosom yang ke-23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Nah, kalau kromosom tubuh dia menentukan seluruh sifat di dalam satu manusia itu. Contohnya yang menentukan warna rambut, menentukan warna kulit, menentukan bentuk hidung, kayak gitu namanya autosom. Kalau yang 23, kromosom ke-23 itu disebut gonosom, yang menentukan jenis kelamin. Jadi kalau XX berarti di situ perempuan, kalau kromosom yang ke-23. Nah, ini adalah salah satu contoh sifat yang diwariskan oleh manusia, yaitu warna kulit. Warna kulit manusia kan macam-macam, ada yang hitam, ada yang coklat sawo matang, ada juga yang warnanya putih. Ini ada suatu sifat yang dikontrol oleh gen pada manusia, yaitu pertumbuhan rambut di dahi, atau biasa disebut dengan widow's peak. Yang kayak gini di rambutnya ibu ini. Nah, sifat orang yang memiliki widow's peak ini lebih dominan daripada orang yang tidak memiliki widow's peak. Berarti di situ simbolnya ditulis W besar, W besar. Berarti dominan ditulis dengan huruf besar. Nah, kalau W besar, W besar berarti di situ dominan homozigot. Homo sama W besar, W besar. Kalau dia punya widow's peak, tapi dia gabungan dari ibunya punya widow's peak, tapi bapaknya enggak, tapi anaknya dia punya widow's peak, jadi di situ kan campuran. Berarti di situ ditulis W besar, W kecil, atau disebut dengan dominan tapi heterozigot, enggak sama. W-nya satunya besar, satunya kecil. Sementara anak yang tidak punya widow's peak ditulis dengan simbol W kecil, W kecil. Berarti resesif homozigot. Resesif berarti di situ sifatnya dia tidak dominan. Ini ada juga contohnya dari bentuk rambut yang dikontrol oleh suatu gen. Kita masuk ke persilangan monohibrid dominan atau persilangan dengan satu sifat yang benar-benar dominan atau yang menutupi sifat resesifnya.
Jadi contohnya di sini sifat tinggi. Sifat tinggi benar-benar menutupi sifat yang rendah atau yang pendek. Di sini ada berbagai macam istilah ya. Di sini ada persilangan dari kucing. Contohnya kucing. Kucing. Ada istilah parental atau biasa disingkat P. Di sini berarti induk atau orang tua. Orang tuanya ada jantan dan betina. Yang jantan disimbolkan dengan lingkaran dan panah ke atas ini. Yang betina disimbolkan dengan lingkaran dan panah. Bukan panah ya, tanda plus ke bawah ini. Nah, yang jantan dia sifatnya itu tinggi. Karena tinggi berarti ditulis tinggi gitu ya. Di sini hurufnya tinggi. Itu dinamakan dengan fenotip atau sifat yang nampak, yang bisa diamati. Terus ada simbol T besar, berarti di situ genotip, sifat yang tidak nampak, tidak bisa diamati secara kasat mata. Tapi di situ disimbolkan dengan T besar. T besar dari mana? Dari tinggi. Terus yang rendah disimbolkan dengan T kecil. Jadi hurufnya ngikut yang dominan ya, yang tinggi. Tinggi berarti ditulis T besar, yang rendah ditulis T kecil. Ingat kalau T besar berarti dia dominan homozigot, sama-sama T besar. Yang T kecil berarti resesif homozigot, sama-sama T kecil. Terus setelah parental ini terus ada gametnya. Gametnya ditulisnya berdasarkan yang sifat yang genotip itu tadi. Kalau T besar berarti ditulis satu aja T. Kalau T kecil tulis saja satu aja T kecil. Nah, terus setelah parentalnya kawin, dia menghasilkan filial atau anakan. Nah, di sini anakannya tentu sifatnya gabungan dari induk jantan dan induk betina. Berarti di situ berdasarkan gamet nanti dia genotipnya berarti T besar, T kecil, gabungan dari induk jantan dan induk betina. Tapi sifatnya yang nampak, fenotipnya dia kelihatannya adalah tinggi. Nah, ini ada kata-kata 100%, berarti kalau seumpama kucingnya kawin menghasilkan 3 anak, berarti 3-tiganya dia sifatnya itu kayak gini, tinggi dan dominan, tapi heterozigot, beda T besar dan T kecil kayak gitu. Nah, filial ini anaknya ini kalau dikawinkan dengan sesamanya, kita lihat. Kalau dikawinkan dengan sesamanya, berarti dia kan akan menjadi parental atau jadi indukan yang kedua. Berarti T besar T kecil dikawinkan dengan T besar T kecil, tinggi dan tinggi. Nah, gametnya karena ada 2 ditulis T besar dan T kecil, terus T besar dan T kecil. Nah, yang jantan ini nanti akan ditulis simbolnya berarti T besar dan T kecil. Yang betina sama T besar dan T kecil, manut sama gametnya ya. Terus kotak pertama ini berarti kan gabungan dari T besar dan T besar, jadinya tinggi. Terus T besar dan T kecil jadinya tinggi juga. T besar dan T kecil berarti tinggi. Terus yang terakhir dari sini dan sini T kecil berarti rendah. Yang tinggi ada berapa rasionya? Ada 3. Yang rendah ada 1. Maksudnya ini gimana sih? Nanti seumpama di sini kan rasionya ada 3:1. Seumpama ini nanti anaknya ada 8. Seumpamanya anaknya yang ini tadi dari parental kedua itu ada 8. Berarti nanti anaknya yang tinggi berarti dibagi. Jadinya kayak gini, 3/4. 3-nya dapat dari mana? Ini kan dicari anaknya yang tinggi ada berapa ya. Berarti yang tinggi kan 3. Berarti 3/4. Kotaknya kan ada 4. Dikali jumlah semua anaknya berarti 8. Hasilnya berarti 6. Berarti anaknya yang tinggi ada 6, anaknya yang pendek ada 2. Kayak gitu.
Nanti kita langsung bahas ke yang persilangan yang di sini contohnya ada bunga, warna bunga. Warna bunga yang dominan adalah merah. Merah, terus dikawinkan dengan yang resesif, warnanya putih. Karena di sini intermediate, maksudnya apa? Di situ tengah-tengah. Merah dan putih, tengah-tengahnya apa? Ada merah muda, percampuran merah dan putih. Gametnya sama kayak tadi, berarti M besar, gametnya M. Terus kalau M kecil, gametnya M kecil. Digabung anaknya, karena intermediate berarti anaknya warnanya 100% semuanya merah muda. Nah, yang anaknya yang sama-sama merah muda itu tadi nanti dikawinkan, merah muda dikawinkan dengan merah muda. Gametnya sama ya, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Terus tabelnya sama kayak yang tadi. Bedanya apa? Kalau M besar berarti di situ merah muda. Merah maksudnya merah. M besar merah. Kalau lanjut M besar M kecil berarti di situ sifatnya merah muda. Terus kalau M besar M kecil berarti merah muda lagi. Terus kalau M kecil berarti putih. Rasionya berarti ada yang merah di kotaknya ada 1, yang merah muda kotaknya ada 2, yang putih kotaknya ada 1. Seumpama hasil dari perkawinan yang merah muda ini tadi ditanyakan berapa jumlah anaknya yang warnanya putih, berarti tinggal tulis saja seumpama semua anaknya ini warnanya semua anaknya ada 4. Berarti jumlah anaknya yang warnanya putih berarti 1/1 dikalikan 4. Berarti ada anaknya yang warnanya putih, dari keempat anaknya ada 1. Kayak gitu. Nah, sekian untuk hari ini dari persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.